Ketika itu, ibuku sakit keras. Namun, karena kondisi keuangan dan ekonomi, kami belum bisa membawanya atau merawatnya di rumah sakit. Saat itu aku bergantian berjaga dengan kakakku yang pertama. Namanya Andi. Di rumah ini kami tinggal hanya bertiga. Ayah sudah meninggal kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kami tinggal di daerah Bandung Timur. Bisa dibilang daerah tempat tinggalku ini masih kampung, jauh dari jalan raya utama dan dekat dengan gunung, juga hutan perbukitan. Tidak harus menunggu malam, bahkan di siang hari pun area atau jalanan di sekitar rumahku sepi. Jarang ada yang lewat daerah sini. Ditambah kalau malam hari pencahayaannya juga kurang. Kakakku bekerja di sebuah minimarket, sedangkan aku bekerja sebagai driver ojek online. Kondisi ibu yang tidak bisa ditinggal membuat kami bergantian berjaga. Saat itu kakakku mendapatkan shift pagi. Jadi ketika kakakku kerja, aku yang berjaga di rumah. Sekitar jam 10 malam, biasanya dia pulang. Dan ketika itu, barulah aku yang pergi untuk bekerja. Tadinya sih inginnya sama-sama menjaga ibu berdua di rumah. Tapi kan, bagaimanapun juga tetap harus bekerja untuk menambah biaya pengobatan ibu. Kami pun bekerja keras. Sampailah pada malam itu, di mana kebetulan kakakku mendapatkan shift pagi lagi. Karena saat itu di kota hujan turun sangat deras, membuat kakak agak terlambat pulang ke rumah. Sekitar hampir jam 11 malam dia baru sampai. Ketika sampai, aku sudah bersiap-siap untuk berangkat mencari orderan. Biasanya aku akan turun ke kota dan menunggu orderan sekitar kota. Entah itu makanan atau mengantarkan orang. Tapi memang resikonya ketika sudah malam hari atau biasa disebut ngalong, ya penghasilannya juga tidak terlalu besar. Tentatif, tergantung orderan. Sekitar jam 12 malam, aku sudah berada di sekitar tengah kota. Penunggu orderan datang. Tak lama, orderan pun masuk. Dan saat itu, aku menjemput seseorang untuk mengantarkannya ke daerah Setiabudi. Jarak yang cukup jauh membuat orderanku pun dapat penghasilan yang lumayan.
Singkat cerita, aku menjemput customer dan mengantarkannya ke daerah Setiabudi. Setelah mengantarkannya, aku pun kembali turun dari daerah Setiabudi. Kurang lebih, aku hanya mendapatkan 4 orderan di malam itu. Dan sebelum jam 3 subuh, aku sudah jalan pulang ke rumah. Seperti yang kubilang sebelumnya, jalan daerah rumahku sangat sepi dan gelap. Bahkan di siang hari. Dan bisa kamu bayangkan saat itu jam 2:30 pagi. Motorku mulai menanjak ke jalan yang kiri kanannya bisa dibilang perbukitan dan hutan. Setiap hari aku lewat jalan ini. Dan untuk beberapa kali aku melewati jalan ini pada jam-jam segini. Tidak pernah ada kejadian aneh. Bahkan menurutku, begal pun sepertinya tidak berani untuk nongkrong di sini. Lagi pula saat itu konsentrasiku tidak memikirkan hal-hal yang menyeramkan. Di pikiranku, aku hanya berpikir perlu uang untuk pengobatan ibu. Uang dalam jumlah banyak sehingga aku bisa membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba di arah depan kulihat banyak orang yang berbondong-bondong berjalan. Iya, ada orang-orang yang sedang berjalan naik ke atas. Ada perempuan, ada laki-laki, dan semuanya memakai baju tradisi. Ada yang pakai kebaya, sedangkan lelakinya memakai pangsi. Seperti baru saja selesai mengadakan sebuah pertunjukan. Atau sebaliknya, menuju ke sebuah tempat. Di jalan, ketika aku melihat rombongan yang cukup banyak, kurang lebih ada 30 orang. Aku sempat bertanya pada salah satu orang yang sedang berjalan. Karena tidak biasanya aku melihat keramaian seperti ini di jalan ini. Bisa dibilang ini baru pertama kali. Ketika aku bertanya ada apa, dia menjawab, ada panggung di depan sana. Panggung? Masa sih? Aku pun berterima kasih dan lanjut melajukan motorku. Dan benar saja, di sebelah kiri di dalam hutan, aku melihat sebuah keramaian. Ada cahaya berwarna kuning, lampu-lampu, dan di sana sepertinya ada pesta. Aku sempat menghentikan motorku. Di dalam hutan, di perbukitan itu, kulihat ada sebuah lapangan.
dan banyak orang berkumpul di sana. Dan ketika kulihat, ada pertunjukan wayang golek. Iya, terlihat wayang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Dan terlihat juga orang-orang sedang menonton pertunjukan wayang itu. Sebenarnya tidak aneh. Yang ku tahu memang pertunjukan wayang bisa sampai larut dan tengah malam, bahkan sampai subuh. Tapi yang baru aku tahu adalah di daerahku ini ada pertunjukan seperti ini. Sejak kecil aku di sini, aku tidak pernah melihat hal ini. Mungkin dari Pak RT atau Pak RW membuat hiburan seperti ini kali ya. Ketika sudah melihat, aku pun beranjak kembali ke motorku, karena aku harus pulang. Aku berpapasan kembali dengan orang yang tadi sempat kusapa di jalan. Dia berkata, "Ayo nonton dulu aja." Dia mengajakku untuk masuk dan menonton pertunjukan wayang itu. Enggak, kayaknya harus pulang. Makasih, mangga lanjutkan. Ayo. Ketika itu, aku pun menaiki motorku kembali. Dan loh. Kok gak nyala sih? Motorku tiba-tiba mendadak mogok. Aduh, kenapa ya? Perasaan bensin tadi masih ada. Terus sebelumnya juga lancar, kenapa? Aku berusaha terus menyalakan motorku. Sampai berkali-kali kunyalakan, motorku tidak menyala. Aku pun coba memeriksanya, berkonsentrasi dan fokus pada motorku. Sampai ada satu hal yang kurasa berbeda. Karena aku terlalu fokus dengan motorku, aku sampai lupa perasaan tadi masih terdengar riuh suara orang mendalang pertunjukan wayang golek. Namun kali ini kok sepi sekali. Loh. Dan ketika aku lihat lagi ke dalam hutan itu, astaga, hutan itu sudah sangat gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan yang awalnya kulihat ada lapangan yang besar, ternyata hanya pohon-pohon yang rindang. Dan ternyata itu jurang. Lalu yang tadi kulihat itu apa? Buru-buru aku menyalakan motorku. Bulu kuduku seketika merinding berdiri. Jantungku mulai berdegup karena sadar hal ini sudah tidak wajar. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki
menginjak rumput-rumput kering dan terdengar sangat banyak. Terdengar dari arah kegelapan di dalam hutan itu yang semakin lama semakin mendekat, disertai suara rintihan-rintihan orang kesakitan. Sambil berusaha terus menyalakan motorku, sambil sesekali kulihat ke belakang, dan astaga, dari celah-celah di balik pepohonan itu kulihat ada orang-orang yang sedang berdiri dengan baju yang lusuh, compang-camping. Terlihat ada lelaki perempuan dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Dan kulihat dan kuperhatikan lagi, orang-orang tersebut kondisinya tidak sempurna. Ada yang tidak bertangan, ada yang tanpa kepala, bahkan ada yang hanya setengah badan. Mereka mengintip dari celah-celah pohon memperhatikanku. Aku terus berusaha menjalankan sepeda motorku sampai akhirnya sepeda motorku menyala. Dan buru-buru aku langsung pergi dari tempat itu. Sampai di rumah, kakak menyambutku. Melihat mukaku yang sangat ketakutan, dia pun bertanya kenapa. Aku pun menceritakan apa yang kulihat di tengah perjalanan tadi menuju ke rumah. Kakak pun melihat ke kalender tanggalan Jawa yang ternyata saat itu jatuh di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Mungkin selama perjalanan yang kulalui ketika malam hari, baru kali ini aku lewat di sana ketika malam Jumat Kliwon. Dan mungkin memang daerah sana masih terkenal dengan keangkerannya. Konon menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, ada yang bilang katanya dulu tempat ini adalah tempat pembuangan korban-korban perang saat itu. Apakah yang kulihat tadi adalah korban-korban itu? Tapi yang kulihat sebelumnya tampaknya seperti pasar gaib. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi di malam hari itu. Yang jelas, aku tidak ingin lagi melewati tempat itu ketika malam Jumat Kliwon.